Bismillahirrahmanirrahim. Rukun syarat yang kedua adalah al-waris. Al-waris ialah orang yang masih hidup tatkala al-waris atau tatkala almarhum meninggal dunia dan mempunyai hubungan perwarisan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu suka disebut ahli waris. Yang tentu saja kalau tidak mendapat hubungan warisan, tidak dapat atau tidak memperoleh warisan karena dia harus ada hubungan, khususnya hubungan nasab atau musoharoh. Musoharoh itu perkawinan. Nah, hubungan perkawinan itu hanya satu, yaitu suami kalau meninggal, kalau perempuan yang meninggal, atau istri kalau laki-laki yang meninggal. Nah, jadi rukun yang kedua adalah al-waris, orang yang mendapat, orang yang berhak menerima warisan. Nah, secara ringkas, tentu saja rinciannya akan kita bahas pada bagian masing-masing dalam kajian surat An-Nisa 11, 12, dan ayat terakhir serta beberapa hadis. Sekarang meringkasannya aja. Di ahli waris, karena nasab, ada musoharoh. Nah, karena nasab itu ada yang namanya ubuah, yaitu ke atas, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara ayah, saudara ibu. Itu namanya al-ubuah. Ya, pokoknya mah istilah aja lah supaya gampang gitu ya. Jadi tidak menjadi penting sebetulnya istilah itu. Tapi harus tahu sasarannya, bahwa ahli waris itu ada ubuah. Kemudian ada al-hawasi, itu jalur samping, antara lain ya saudara ya. Saudara laki-laki, saudara sekandung, baik laki-laki maupun perempuan, ada saudara seayah, ada saudara seibu, ada anak saudara, itu namanya al-hawasi, jalur samping. Dan yang ketiga adalah al-bunuwah, jalur ke bawah, yaitu anak cucu. Ya kalau ada anak ya cucu tidak kebagian, seperti tadi saudara. Nah, saudara itu kalau ahli warisnya tidak punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki mah saudara tidak kebagian. Beda dengan ubuah bapak ya, itu mah selalu mendapat bagian ya. Nah, itu yang berkaitan dengan turunan. Nah, kemudian muari atau ahli waris yang kedua adalah pertalian pernikahan atau istilahnya musoharoh, pertalian pernikahan. Nah, bagaimana kalau istrinya itu sudah dicerai? Nah, kalau sudah dicerai, maka harus lihat dulu kapan meninggalnya. Kalau meninggal si suaminya itu, si laki-lakinya itu, istrinya masih dalam keadaan masa idah, ya tetap mendapat waris. Atau sebaliknya, si istri atau si perempuan meninggal, maka ahli warisnya kalau dalam keadaan masa idah walaupun sudah cerai, itu mendapat waris. Karena kan hubungan peridahan itu masih tanggung jawab kan suami. Jadi selama dia bercerai, kemudian si perempuannya masih waktu masa idah, itu segala hidupnya kan tanggung jawab suaminya. Jadi jangan coba-coba itu laki-laki bercerai dengan istrinya, nur, diantep, tidak dinafkahi, tidak dikasih apa-apa. Padahal dia bertanggung jawab, dia berkewajiban menafkahi istrinya. Jadi walaupun dengan cara apa atau dalil apa pernikahannya. Dan berapa masa idah? Nah, kita bahas pada berikutnya ya. Jadi ada idah hamil, ada idah yang masih head, ada idah yang menopause, ada juga idah yang ditinggal wafat, kan idahnya itu macam-macam. Nanti kita bahas secara khusus. Jadi yang kita bahas hari ini adalah pertalian nasab ya, dan pertalian pernikahan.
nanti kalau masa idahnya akan kita bahas pada berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.